Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di bab yang ketiga, berbakti kepada ayah. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Sekilas hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Tapi nanti ketika kita baca, kemudian kita cermati, ada beberapa perbedaan antara hadis ini dengan yang sebelumnya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni." Ada seorang pria datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Nah, perbedaannya di sini. Jadi orang ini secara umum minta nasihat. Kalau hadis yang sebelumnya langsung secara spesifik bertanya, siapa yang harus aku baiki? Jadi sudah spesifik langsung mintanya, saya harus berbuat baik kepada siapa. Tapi kalau di hadis yang ini, maka orang tersebut datang minta nasihat secara umum. Apa kira-kira amalan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada dia? Itu perbedaan yang pertama. Jawabannya mirip, ya. Qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada rabi'ata faqala birra ummak. Ternyata nasihat Nabi SAW kepada pemuda itu adalah berbaktilah kepada ibumu. Pemuda itu bertanya, terus apa lagi? Nabi SAW kedua kalinya mengatakan berbaktilah kepada ibumu, ketiga kalinya dan keempat kalinya. Jadi sampai keempat kalinya tetap Nabi SAW mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ini perbedaan yang kedua. Kalau di hadis yang sebelumnya berapa kali? 3 kali. Hadis yang ini berapa kali? 4 kali. Ini semakin menunjukkan bahwa ibu itu punya hak yang sangat besar dibandingkan siapa? Ayah. Sehingga Nabi perlu mengulangnya 4 kali, bukan hanya 3 kali. Ya. Saking banyaknya jasa ibu kepada anak. Kemarin kita sebutkan 3 kan ya. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika kita sebutkan 3 itu bukan berarti jasanya ibu cuma 3. Itu yang paling menonjol yang gak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi selain itu banyak. Siapa yang malam-malam gak tidur ketika kita sakit? Hah? Ibu. Bisa tahan gendong kita semalaman sampai beliau tertidur sambil duduk. Itu siapa yang tahan seperti itu? Kalau bukan ibu. Padahal sore harinya, pagi harinya, siang harinya sudah capek untuk ngurusi pekerjaan rumah. Gimana pegelnya, gimana capeknya, nungguin anaknya yang lagi panas, khawatir nanti panasnya meninggi terus kejang. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan 4 kali, itu menunjukkan bahwa jasa ibu itu enggak terbatas hanya 3 saja. Masih banyak yang lainnya. Nah, thumma adal khamisata. Kemudian laki-laki itu minta nasihat lagi yang kelima kalinya. Karena tadi kan 1, 2, 3, 4. Ternyata jawabannya sama. Kelimanya, ketika pemuda itu masih tetap minta nasihat kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW baru menjawab birra abak, berbaktilah kepada ayahmu.
Jadi kalau di hadis yang sebelumnya ayah nomor berapa? 4, kalau ini ayah nomor 5. Seperti yang saya katakan kemarin, ini menunjukkan bahwa sebesar apapun perhatian Islam untuk berbakti kepada ibu, itu tidak melupakan kewajiban berbakti kepada ayah. Jadi jangan sampai kita saking fokusnya kepada bakti ibu sampai kita melupakan bakti kepada ayah. Karena ayah juga jasanya besar seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan perpaduan antara ayah dan ibu yang biasanya dominan ayah itu dengan ketegasannya, ibu dengan apa? Kelembutannya. Itu perpaduan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, yang satunya lembut, yang satunya tegas. Ya, biasanya anak kalau minta sangu sama ayahnya nggak dikasih, kemana? Ibunya. Ya. Atau habis dimarahi sama ayahnya, ngapluknya kepada siapa? Kepada ibunya. Perpaduan antara apa? Ketegasan dengan kelembutan. Ya. Maka diperlukan dua hal itu dan dua-duanya sama-sama berjasa. Makanya oleh Nabi SAW disebutkan dua-duanya. Terakhir, di sini kita melihat bagaimana seharusnya orang yang dimintai nasihat. Ini yang dimintai nasihat di dalam hadis ini siapa? Rasul SAW. Bagaimana orang yang dimintai nasihat itu bijaksana dalam menyampaikan nasihat. Lihat sikon. Jadi orang ini ketika minta nasihat, kita perhatikan orang ini butuhnya nasihat apa. Disesuaikan dengan apa? Kondisinya. Nah, Nabi SAW barangkali melihat bahwa orang ini belum maksimal dalam berbakti kepada orang tua. Maka itulah nasihat yang dipilih. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain ketika ada orang datang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi nasihati aku, jawabannya bisa berbeda. La taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Berarti ketika orang yang datang itu berbeda, ini si A, besoknya siapa? Si B, besoknya si C. Semuanya minta nasihat, tapi jawaban Nabi bisa beda-beda. Itu menunjukkan kebijaksanaan beliau. Mana yang beliau lihat orang ini butuhnya apa? Itulah yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Kita pun juga seharusnya demikian. Ketika ada orang datang minta nasihat kepada kita, kemudian kita lihat, kalau dia secara umum minta nasihat, kita lihat kira-kira anak ini butuh apa. Kalau dia malas belajar, berarti nasihatnya apa? Belajar. Kalau dia kurang berbakti kepada orang tuanya, berarti baktilah kepada orang tuamu. Kalau misalnya dia apalah kekurangannya, itu yang kita sasar nasihat yang kita sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.